menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, selamat siang Banjar, Kalimantan Selatan. Kembali berjumpa dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital dengan tema berselancar dengan aman di dunia digital. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia Mawardika yang akan memandu Anda sebagai moderator di acara siang hari ini, dan sebelumnya saya juga akan menjelaskan sedikit latar belakang acara pada siang hari ini. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia ini semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan juga berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi penggunaan internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika bersama dengan mitra jejaring, GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi komunikasi dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Sebelum kita menuju ke acara berikutnya, saya bacakan terlebih dahulu tata tertib pada acara siang hari ini. Yang pertama, dimohon untuk tetap mematuhi dan juga mengikuti protokol kesehatan. Diharapkan kepada seluruh peserta dan juga narasumber yang tidak sedang memberikan materi untuk tetap mute audionya dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video. Tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar, lalu juga tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara. Hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab. Silahkan para peserta untuk segera mengerjakan pretest dan juga post-test. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store dan juga Google Play Store. Kita menuju ke acara berikutnya bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza. Selanjutnya kita juga akan menyaksikan video arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk arahannya yang sangat luar biasa. Berikutnya juga kita akan mendengarkan sambutan dari Haji Saidi Mansyur SIKOM selaku Bupati Banjar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sesuai dengan arahan visi Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jaring GNLD Cyberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skill, digital ethics, digital safety, dan digital kultur. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, diadakan acara secara serentak selama 7 bulan pada tahun ini yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei dengan dilakukan kick-off pembukaan oleh Bapak Presiden serta Menteri Komunikasi dan Informatika demi tercapainya atas pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam kerangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara baik. Mari kita dukung dan ikuti acara ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota tercinta kita. Dengan ini saya Bupati Banjar membuka acara webinar literasi digital di Kabupaten Banjar dan berharap dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Banjar makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Saidi Mansyur SIKOM selaku Bupati Banjar untuk sambutannya yang sangat luar biasa. Sebelum kita menuju ke acara berikutnya, saya persilahkan kepada para narasumber dan juga para peserta untuk hening sejenak. Bersama-sama kita berdoa untuk kondisi Indonesia saat ini. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Semoga Indonesia segera kembali dengan kondisi seperti sedia kala. Kita segera menuju ke acara berikutnya, yaitu pemaparan dari masing-masing para narasumber. Sebelumnya saya sapa para narasumber. Di sini ada Billy Purwocaro, lalu Didi Cahya, ada juga Niputu Dwi Utami, dan juga ada Juni Arfiandi. Narasumber yang pertama di sini ada Mas Billy Purwocaroko selaku founder dan juga CEO dari Rejana Inclusive Hub, yang akan memberikan tema seputar budaya digital, mengenal lebih jauh cara menyuarakan pendapat di dunia digital. Halo Mas Billy, apa kabar? Halo Mbak Aulia, kabar baik, alhamdulillah. Kabarnya gimana Mbak? Alhamdulillah. Baik, Mas silahkan segera diberikan materinya. Nanti sesi tanya jawabnya terakhir ya Mas ya, setelah semua narasumber. Siap. Terima kasih Mbak Aulia sudah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang narasumber yang lain, Mbak Didi Cahya, Mbak Dwi Vera, Mas Juni yang saya hormati, dan teman-teman di Kabupaten Banjar. Perkenalkan, nama saya Billy Purwocaroko Nuring Tias. Saya akan mencoba untuk berbagi kepada teman-teman di Banjar mengenai bagaimana kita bisa bersama-sama masuk ke dalam budaya baru, yaitu budaya digital. Nah, nanti materi saya ini pengantar, nanti teman-teman yang lain, teman-teman narasumber yang lain, ada Mbak Didi Cahya, Mbak Vera, sama Mas Andi bisa memberikan masukan yang atau insight yang lainnya. Saya akan coba untuk share screen. Saya masih belum bisa di-share. Saya masih belum bisa share screen, Mbak Aulia. Masih belum diperbolehkan. Oke.
Oke, semoga materi saya terlihat. Oke, teman-teman, saya akan berbicara mengenai budaya digital. Jadi budaya digital ini saya akan coba untuk sharing dengan teman-teman semua menjadi orang-orang baik di dalam dunia digital itu seperti apa sih? Nah, untuk menjadi orang-orang baik tadi, kita harus bisa memiliki perangai-perangai yang dimiliki oleh orang-orang baik. Nah, salah satunya adalah bagaimana perangai orang baik itu menyampaikan pendapat-pendapatnya di dunia maya. Oke, saya akan mulai dengan satu kata, yaitu pendapat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata pendapat itu punya 4 artian, tapi saya akan fokus di artian ketiga, yaitu kesimpulan atau dalam kurung sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dan sebagainya. Artinya pendapat ini itu sudah melalui berbagai macam pertimbangan, sudah melalui berbagai macam pemikiran, penyelidikan, tidak serta-merta harus dilakukan setelah kita punya ide dan gagasan, tapi harus disaring dulu. Oleh karena itu, pendapat itu tidak harus segera kita paparkan dalam media sosial atau dalam dunia digital. Kita harus tahu bahwa pendapat kita itu adalah pendapat yang lahir dari pikiran yang utuh, yang sadar, yang penuh, gitu. Nah, saya akan berbicara juga mengenai internet pada awalnya. Kalau misalnya kita ngomong pendapat, saat ini kita ngomong bahwa semua orang bisa berbebas berpendapat. Tapi padahal dulu-dulu sebelum internet pertama kali ditemukan dan diinisiasi, yang bisa mengakses internet itu hanya orang-orang tertentu, teman-teman semua. Jadi orang-orang yang memang sudah punya knowledge, sudah punya pengetahuan, sudah punya privilege tertentu untuk bisa mengaksesnya internet. Nah, lambat laun, akses internet ini kemudian dicoba untuk diratakan ke seluruh dunia. Akhirnya, lambat laun popularitasnya naik nih di internet. Nah, sekarang di hari ini kita bisa tahu bahwa saya dengan teman-teman di Banjar bisa ketemu jarak jauh saat PPKM ini gitu. Sama halnya seperti ketika saya juga tuliskan di layar seperti orang Kenya yang saat ini juga bisa ngobrol dengan orang-orang di NASA di Amerika Serikat sana. Nah, itu kecanggihan-kecanggihan internet. Nah, karena ada orang Kenya, ada orang Amerika, ada orang Indonesia, ada orang Banjar, ada orang-orang lainnya di seluruh dunia jagat internet ini, artinya pengguna internet ini akhirnya beragam. Nah, keberagaman ini mereka itu membawa budaya mereka masing-masing dan akhirnya memunculkan pendapat yang makin beragam pula. Nah, di sini mulai titik temunya nih, titik temu antara pengguna internet akhirnya ada gesekan, ada asimilasi, ada alkulturasi dan sebagainya. Nah, saya akan coba untuk masuk ke dalam 2 platform yang biasanya dibagikan untuk membagikan pendapat kita selain sosial media, yaitu yang pertama adalah Quora. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah dengar yang namanya Quora, atau mungkin yang belum dengar. Jadi Quora itu ada sejak tahun 2010. Di 9 tahun dia berdiri, penggunanya sudah 300 juta aktif per bulannya di tahun 2019. Singkatnya adalah Quora ini adalah website di mana teman-teman bisa tanya apapun, tanya jawab apapun, di mana orang lain di belahan dunia lain atau orang lain dengan internet lain bisa menjawab pertanyaan tersebut jika mereka punya kecakapan. Artinya, nanti jawaban-jawaban yang memang mendekati valid atau mendekati kebenaran, mereka akan masuk ke jawaban yang paling atas atau jawaban teratas. Sebaliknya, jika jawabannya tidak valid atau jawabannya kurang populer, maka dia akan jadi jawaban terbawah. Nah, topiknya macam-macam teman-teman, mulai dari filsafat, mulai dari macam memasak, mulai dari biologi, matematika, hingga pertanyaan-pertanyaan sepele. Kenapa mata kita bulat? Kenapa rambut kita hitam? Kenapa rambut di belahan dunia sana warnanya pirang dan sebagainya? Teman-teman bisa bertanya melalui Quora. Yang kedua adalah Medium. Nah, kalau Medium ini saya belum terlalu banyak tahu, bahwa teman-teman tahu di Medium di Indonesia, tapi kalau di luar negeri Medium sudah cukup banyak dikenal. Dia didirikan di tahun 2012. Dia beda seperti platform blogger lainnya, tapi ini lebih ke arah marketplace. Jadi teman-teman bisa tahu tuh tulisan-tulisannya Barack Obama terkini, tulisan-tulisannya Bill Gates, tulisan-tulisannya orang-orang terkenal lainnya dalam Medium. Mereka sendiri yang menulis dan mereka sendiri yang membagikan. Jadi teman-teman bisa masuk di Medium, punya akun, lalu menulis. Dan platform ini itu bisa dimonetisasi. Artinya teman-teman yang suka menulis, yang nggak mau kemana-mana, nggak mau kerja mana-mana, bisa kerja dengan menulis melalui Medium. Jadi nanti teman-teman bisa dapat penghasilan yang ketika orang lain membaca, nanti teman-teman akan dapat penyisihan dari
orang lain tersebut. Nah, sekitar ada 60 juta nih aktif di Medium seluruh dunia. Jadi ada dua ini yang kemudian saya perkenalkan ke teman-teman semua di Banjar, supaya kita nggak melulu ngomong masalah ngomong masalah IG, Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya. Tapi ada dua ini yang perlu kita juga maksimalkan atau optimalkan. Tapi kalau kita ngomong mengenai bagaimana kita menyuarakan pendapat, kaitannya adalah dengan kolom komentar. Nah, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih siapa penemu kolom komentar? Atau siapa sih yang mendesain kolom komentar di setiap platformnya itu? Kalau teman-teman googling, pasti teman-teman akan kesulitan untuk menemukan siapa sih sebenarnya yang menemukan kolom komentar gitu kan. Karena memang nggak ada sebut satu nama yang diakui seluruh dunia disepakati untuk menemukan siapa sih penemu kolom komentar gitu. Tapi lebih jauh lagi kita meninggalkan pertanyaan siapa penemu kolom komentar adalah sebenarnya kita butuh nggak sih kolom komentar? Atau sebenarnya kita cukup menyimpan sendiri terus dibentuk dalam tulisan saja, atau justru kita mengomentari satu hal itu dalam bentuk kolom komentar. Sebenarnya kita butuh nggak sih mengomentari sesuatu hal? Itu kita akan bahas. Nah, menurut saya ada dua sifat yang dimiliki oleh kolom komentar, yaitu sifat inklusif. Yang pertama adalah aksesibel. Semua orang yang bisa mengakses dunia maya atau digital, yang punya akun di satu platform tertentu, maka mereka bisa masuk dalam kolom komentar dan membubuhkan komentar mereka. Nah, komentar-komentar mereka ini seluruh orang yang nggak peduli orang yang memang rasnya apa, agamanya apa, sukunya apa, dan sebagainya, kalau misalnya mereka punya komentar, bisa dimasukkan ke kolom komentar. Tapi, sifat yang aksesibel ini juga harusnya saling melengkapi dengan sifat yang kedua, yaitu sifat aman. Sifat aman yaitu di mana semua orang bisa berkomentar dengan baik, teman-teman, dengan tidak ada tekanan, dengan tidak ada dorongan, dengan tidak ada paksaan, atau justru dengan tidak adanya ujaran kebencian. Nah, selama ini kita sudah sudah merasa aman nggak sih berkomentar di kolom komentar, atau justru kita sudah memberikan rasa aman nggak sih orang lain untuk berkomentar di dalam kolom komentar? Nah, sama halnya dengan internet yang masih berjuang untuk disempurnakan, ahli-ahli IT seluruh dunia juga pula menyempurnakan yang namanya kolom komentar. Karena alat digital itu tidak seperti manusia yang punya emosi, tapi dia ada alat yang rentan disalahgunakan. Ujaran kebencian, ada cyberbullying, dan sebagainya, adalah bentuk-bentuk penyalahgunaan yang kita sering temui dalam kolom komentar kita. Nah, saya punya beberapa tips untuk menyampaikan pendapat di ruang digital. Yang pertama adalah memahami konteks. Teman-teman, kita harus tahu bahwa sebelum kita mengomentari satu postingan di sosial media kita, paling gampang ya, mengomentari satu postingan, kita harus tahu konteksnya apa. Yang pertama, bahasa itu adalah punya netralitas. Jadi yang memberikan emosi, yang memberikan konteks, itu adalah pengguna bahasa. Siapa sih yang menggunakan bahasa? Ya manusia itu sendiri, yaitu kita yang menggunakan akun tersebut. Jadi kita tidak bisa mengkapitalisasi bahasa untuk hal-hal yang negatif harusnya. Lalu ada yang namanya reader response criticism theory, yaitu teori di mana ketika ada dua orang membaca satu novel yang sama, katakanlah novel Harry Potter atau novel Terelie atau novel Ayu Utami misalkan, mereka punya banyak pandangan, mereka punya banyak perbedaan mengenai bagaimana sih penulis novel atau bagaimana sih aktor dalam novel ini itu memberikan jalan cerita. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya kita punya banyak sekali imajinasi dan konteks terhadap apapun di dunia maya. Nah, kita harus tahu, makanya kita harus tahu konteksnya seperti apa. Yang kedua adalah saya mengutip satu quotes dari teman saya, yaitu expect nothing, appreciate everything. Yaitu yang bisa kita lakukan di dunia maya ketika kita sebelum memberikan komentar adalah mengatur ekspektasi, teman-teman. Jadi perangai orang baik adalah orang-orang yang bisa mengatur ekspektasinya dan yang bisa menghadapi situasi orang lain dengan baik. Nah, kalau teman-teman harus memberikan atau membubuhkan satu komentar, teman-teman mulai dengan kata terima kasih sudah mengunggah satu informasi yang menarik. Lalu teman-teman masukkan komentar teman-teman. Menurut saya itu juga bisa berlaku untuk anak usia sekian. Tapi kalau misalkan anak dengan usia sekian itu masih belum bisa. Mungkin ada orang tua lain di ruangan ini atau yang punya anak bisa berkomentar. Silakan, terima kasih. Nah, afirmasi positif seperti ini itu perlu dilakukan sehingga kita itu bisa membentuk satu bentuk
bentuk pendapat yang saling mendukung satu sama lain. Dan yang ketiga adalah diksi dan emosi itu harus netral, teman-teman. Nah, diksi tanpa emosi itu nggak akan sampai ke pembaca atau nggak akan sampai ke penikmat audiovisual kita dengan baik. Jadi pemilihan kata yang baik saja bersajak a atau ab dan sebagainya itu tidak baik jika kita tidak menyampaikan emosi. Bagaimana cara menyampaikan emosi? Yaitu gunakan tone yang netral dalam memberikan komentar, baik itu komentar tertulis maupun komentar lisan. Jadi berbentuk tulisan itu bisa dirangkai sedemikian rupa supaya teman-teman bisa membentuk emosi yang netral. Dan yang terakhir dari saya adalah ingat, pendapat kita itu cuma opsi, teman-teman. Kita nggak bisa memaksakan satu opsi kita ke orang lain. Kita tuh satu di antara 7 miliar orang lain di dunia ini. Satu orang punya lebih dari satu akun, saya yakin di sosial media, lebih dari satu akun. Google Mail aja kita udah lebih dari satu Google misalkan. Tapi yang paling jadi kita keren dalam sosial media kita nanti ke depan, atau berbudaya digital kita ke depan adalah kita harus paham bahwa kita nggak bisa memaksakan. Kita harus paham bahwa pendapat kita itu cuma opsi. Yang saya suka adalah pendapat kita cuma opsi, bukan diskresi, bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh orang lain, keharusan orang lain untuk dilakukan. Jadi kita hanya opsi. Ini adalah pemikiran yang harus kita tetap patenkan dalam diri kita, bahwa kita cuma satu butir di antara butiran pasir di dunia ini, kayak gitu. Nah, terakhir dari saya, cerdas berpendapat di ruang digital itu bisa dilakukan dengan 4 cara tadi. Pahami konteks, diksi yang netral, expect nothing, dan terakhir, kita opsi, pendapat kita adalah opsi, bukan diskresi. Demikian teman-teman, paparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan diskusi nanti di akhir ketika sesi tanya-jawab. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar. Saya kembalikan lagi ke Mbak Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Billy untuk materinya yang sangat luar biasa, membahas soal mengenal lebih jauh cara menyuarakan pendapat di dunia digital. Pertanyaan untuk Mas Billy kami tunggu di kolom komentar, jadi silakan kalau misalkan mau bertanya langsung tulis di komentar, nanti akan dibacakan di akhir ketika seluruh narasumber sudah memaparkan materinya. Saya juga sampaikan kepada para peserta untuk aktif di kolom komentar karena kami mempunyai hadiah 1 juta rupiah. Hadiah 1 juta rupiah ini dibagikan untuk 10 orang menang di kalian yang memberikan pertanyaan terbaik dan juga sosial media, mungkin bisa mengupdate begitu bagaimana kegiatan hari ini di sosial media kalian di Instagram dengan hashtag Litdikal 1160, dan jangan lupa untuk di tag juga ke Litdik Kalimantan, dan juga jangan lupa untuk berikan kepada Litdikal 1160. Pokoknya hashtag itu wajib banget, jangan sampai lupa, karena hashtag itu juga akan menjadi persyaratan apakah kalian mendapatkan hadiah Rp100.000, yaitu 1 juta untuk 10 orang pemenang. Oke, kita bergeser ke narasumber berikutnya. Di sini ada Mbak Didi Cahya. Mbak Didi Cahya ini adalah sosial media entusias dan juga podcaster, dan akan memberikan materi etika bermedia sosial. Halo Mbak Didi Cahya, selamat siang. Halo Aulia, selamat siang. Oke, Mbak Didi ini nanti akan memberikan materi yang sangat luar biasa pastinya. Waktu dan tempat dipersilahkan Mbak Didi. Oke, thank you ya. Terima kasih atas kesempatannya di siang hari ini. Juga salam saya untuk para pembicara yang hadir. Ada Mbak Dwi Ferayanti, ada Mas Juni Arfiandi, dan tadi yang sudah menyampaikan materinya Mas Billy Purwacaroko. Terima kasih. Materinya itu inline dengan apa yang akan saya sampaikan. Jadi pas banget. Saya sebagai pembicara kedua ini yang ada kaitannya dengan materi dari Mas Billy tadi. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya bisa kenal dan tahu nih kenapa kok saya akhirnya ada di sini untuk menyampaikan materi tentang etika media sosial.
Ya, saya Dia Sri Cahyaningtyas, tapi orang lebih kenal saya Didi Cahya, lulusan Ilmu Komunikasi Fisip Undip Semarang, dan saya juga pernah menjadi awak media di beberapa media di Surabaya, tapi skalanya nasional, dan juga trainer di bidang communication skill. Dan belakangan memang saya bergerak di sosial media entusias, pemerhati media sosial, dan kadang-kadang juga menjadi konsultan komunikasi untuk beberapa proyek yang tidak saya cantumkan di sini. Dan juga saya adalah pemilik podcaster Didi Cahya Bercerita. Nah, itu perkenalan dari saya. Sekarang kalau kita bicara tentang etika bermedia sosial, jarimu harimaumu. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Menyedihkan sebenarnya kalau kita bangsa Indonesia itu kan dikenal sebagai bangsa yang ramah, banyak senyum gitu ya. Tapi ternyata diketahui bahwa Indonesia berada di peringkat teratas di Asia Tenggara sebagai netizen yang paling tidak sopan di internet, paling tidak sopan di Asia Tenggara ya. Urut-urutannya itu lumayan lah. Ini membuat kita bertanya-tanya, kenapa sih orang Indonesia itu kalau di dunia nyata itu ramah loh, baik loh. Tapi kenapa di dunia maya kok galak, garang, kasar gitu. Nah, bisa jadi ini karena kondisi psikis dan budaya Indonesia yang tidak belak-belakan. Jadi budaya Indonesia itu kan kebanyakan apa yang bisa kita kalau kita berbicara sesuatu itu menyebabkan friksi, saking banyaknya perbedaan di Indonesia, kenapa tidak kita tahan saja? Kita menjadi bahan yang bangsa yang santun gitu ya. Dan di rumah juga begitu kan, banyak anak yang secara budaya, ini tidak hanya Indonesia sebenarnya, tapi di Asia, bahwa anak tidak boleh membantah orang tua, anak tidak boleh mengeluarkan pendapatnya, anak harus setuju dengan orang tua, anak harus begini begitu. Apalagi untuk generasi boomers, Gen X, Gen Y itu masih mengalami di mana susah untuk mengeluarkan pendapat. Jadi semuanya itu seperti serba tertahan. Jadi secara psikis, psikologis, secara budaya, netizen kita itu di dunia nyata itu adalah orang-orang yang sulit untuk bisa mengutarakan pendapatnya. Next slide please. Oke, tolong. Oke, kita lanjutkan. Karena itu kita perlu adanya etika berinternet. Nah, ini saya tidak akan membahas tentang terminologinya apa. Saya akan lebih bahas tentang bagaimana sih etika bermedia sosial gitu ya. Etika berinternet ini kita ngertinya netiquette, network etiquette. Dan netiquette ini adalah tata cara berperilaku di dunia maya. Nggak jauh-jauh dari etiket ya. Nah, next slide please. Kenapa perlu ada netiquette? Ini kata kuncinya adalah interaksi. Kata kuncinya adalah interaksi. Meskipun tidak bertemu secara fisik, dalam bermedia sosial ada interaksi yang dilakukan antar manusia. Untuk itu perlu etika dalam bermedia sosial sebagai pedoman batasan atau aturan agar dalam berinteraksi hubungan tetap terjaga dengan tidak saling mengganggu, membuat marah, bahkan merugikan orang lain. Nah, ini karena walaupun kita tidak berjumpa, tidak bertemu tatap muka, tapi di balik gawai itu ada manusia yang menjalankannya, ada interaksi di dalamnya. Jadi ini sebenarnya sama aja dengan kita berinteraksi di dunia nyata, hanya medianya yang berbeda. Oke, next slide please. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita ini ada di posisi mana? Anda ada di posisi mana? Apakah pemberi informasi atau Anda penerima informasi? Kalau pemberi informasi berarti adalah orang yang pemosting. Bisa jadi content creator, content writer, Anda sebagai pemilik akun media sosial, sebagai pribadi. Ini tentunya sebagai pemberi informasi itu punya tanggung jawab moral dan hukum. Ingat ya, tanggung jawab moral dan hukum atas apa yang diposting. Jadi, harus berhati-hati agar tidak terjebak sanksi sosial dan ranah hukum. Bukan klise sih, tapi memang benar harus saring sebelum sharing. Nah, yang terjadi saat ini adalah, ya nggak apa-apa dong aku mengeluarkan pendapat, ini kan akunku, kalau kamu nggak suka ya sudah, blok aja. Kalau kamu nggak suka ya sudah, di-mute aja, unfollow aja. Ya nggak sih? Banyak ya kita menemukan interaksi seperti itu di internet, di media sosial. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Apapun pendapat kita, apapun yang kita sampaikan, itu ada tanggung jawab moral dan hukum di baliknya. Jadi, kita harus berhati-hati di situ.
kabar, saya nggak tahu ini kabar baik atau kabar buruk ya. Jadi sekarang itu platform media sosial tuh sudah punya filter. Jadi akan ada filter yang men-take down postingan tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan nilai. Yang saya alami langsung adalah Facebook. Bukan saya yang di-take down postingannya, tetapi teman-teman saya yang ada waktu itu rame-rame rush yang lagi viral itu, susu kalengan yang tiba-tiba menghilang di pasaran karena banyak dibeli orang. Ada teman saya seorang ahli digital marketing yang membahas fenomena itu di halaman Facebook-nya untuk status dia. Yang terjadi adalah tulisan itu di take down. Bisa jadi karena isu saat itu sangat sangat meresahkan. Jadi pihak Facebook men-take down tulisan itu. Sampai kita pada mikir, ini kata kunci apa yang di take down ya? Apakah mereknya? Apakah apa gitu ya? Bertanya-tanya. Nah, karena memang dianggap, walaupun itu isinya adalah ilmu, insight, tapi ternyata mesin, kita bicara tentang mesin kali ini, filter. Mesin itu membaca bahwa ini adalah sesuatu yang meresahkan, makanya tulisnya di take down. Pengalaman yang kedua itu terjadi di kolom komentar saya. Teman saya waktu itu memposting sesuatu yang tahulah, kalau teman dekat itu kan ngomongnya agak-agak kasar-kasar gimana gitu ya. Tiba-tiba saya di DM sama dia, bukan di DM, maaf, di WhatsApp sama dia. Di apa-apaan nih komen gue di take down nih sama Facebook. Hah, emang lu bilang apa? Gue nyebut kata banci. Jadi kalimatnya itu adalah, konteksnya adalah dia, pokoknya kalau temanmu itu masih suka kelayapan, dijambak nih si banci nongkrong gitu, di take down sama Facebook. Jadi dianggap sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai yang ada di Facebook. Nah, itu kalau posisi kita di pemberi informasi, kita harus punya tanggung jawab moral dan hukum. Lalu tampaknya slide-nya tidak muncul aja saya ya. Setelah posisi kita di pemberi informasi, itu ada posisi penerima informasi, yaitu penerima postingan. Siapakah dia? Followers Anda sendiri, jadi Anda bisa sebagai pemberi informasi, bisa menjadi penerima informasi. Atau sebagai penerima informasi yang setelah itu membagikan apa yang Anda baca, apa yang Anda terima. Jadi posisinya di sini bisa bertukar. Nah, sebagai penerima informasi, apa yang harus Anda lakukan? Harus kritis menerima informasi. Jadi cek, recheck, verifikasi gitu ya. Jadi ini harus Anda lakukan. Jangan sampai misalnya Anda menemukan atau mendapatkan informasi, Anda telah mendapatkan ini, hadiah ini, dengan, atau gini, Anda bisa mendapatkan hadiah ini kalau tag sekian banyak ini, dari akun yang tidak resmi, tidak formal. Bisa jadi itu akan mengambil data-data Anda ataupun orang-orang yang Anda tag. Oke, slide berikutnya please. Nah, saat ini netizen itu sudah di level darurat netiquette. Apa itu? Teknologi itu berlari sangat cepat, tapi mental netizennya belum siap. Ya, teknologinya cepat banget, mentalnya belum siap. Undang-undangnya aja banyak yang belum siap, peraturannya aja belum siap, gitu kan? Nah, setelah itu netizen itu leluasa membuat postingan tanpa edit. Tidak seperti periode sebelumnya, saat informasi valid hanya diperoleh dari media massa dan melewati proses verifikasi dan editing. Kita dulu dapat informasi hanya dari koran, radio, televisi, yang itu ada proses editingnya. Sekarang enggak, siapapun bisa posting. Nah, media sosial ini mengubah pola komunikasi yang semula langsung menjadi komunikasi yang tidak langsung. Ini memungkinkan pelakunya itu tidak bertatap muka, sehingga etika dan tata krama menjadi longgar, ya kan? Kalau kita bertemu tatap muka, bertemu langsung, itu ada rasa sungkan kalau kita ingin memaki, ingin mengata-ngata yang jelek tentang dia, pasti sungkan. Tetapi saat tidak bertemu dengan orang yang secara langsung, rasanya bebas-bebas aja, saya mau maki orang kek, saya mau menghina orang kek, bebas, orangnya nggak ada di depan kita. Padahal, sekali lagi saya sampaikan, walaupun lewat gawai, yang pegang gawai itu, yang operate adalah manusia. Anda berinteraksi dengan manusia, bukan dengan alat. Lalu ada juga pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran privasi, termasuk konsen. Contoh, ada lagi kumpul-kumpul bersama rekan-rekan, bersama keluarga, bahkan dengan anak Anda sendiri. Dia lagi tidur, nganga gitu ya, difoto, lucu nih, diposting. Itu nggak boleh. Harus ada persetujuan. Orang itu mau nggak foto itu diposting, walaupun itu anak Anda sendiri. Kenapa? Takutnya saat anak Anda sudah besar dan dia melihat itu, dan dia mungkin ada
konflik atau apa dengan Anda sebagai orang tua, dia bisa loh menggugat secara hukum, perbuatan tidak menyenangkan, atau apalah. Jadi, walaupun itu anak, walaupun itu keluarga, tetap harus ada konsen saat kita posting sesuatu. Kalau tidak, sudah Anda langgar privasi dia. Oke. Next slide please. Setelah kita udah di level darurat netiquette, sekarang bentuk-bentuk pelanggaran netiquette. Pasti nih udah sering beredar ya. Postingan berbau sara, pornografi, provokatif, kebencian, dan konten tidak pantas lainnya dalam bentuk teks, foto, audio maupun audiovisual. Terus postingan status dan informasi yang belum atau tidak terbukti kebenarannya juga berita bohong. Kalau tidak terbukti kebenarannya itu misalnya yang kemarin lagi rame-rame, ada nih yang satu sudah survivor COVID, terus ini loh obatku yang kemarin dikasih dokter tuh ini, lalu viral, beredar di media sosial. Nggak boleh, karena itu mungkin itu bisa menyembuhkan satu orang, belum tentu menyembuhkan orang lain. Akibatnya terjadi rush obat-obatan itu. Ada yang nimbun, jadi akhirnya siapa yang butuh beneran, nggak dapet. Itu bahaya banget. Terus juga kalau berita bohong udah pasti. Hoax itu adalah berita bohong yang dilakukan berulang-ulang, di-share berulang-ulang, sehingga akhirnya orang percaya seolah itu adalah kebenaran. Nggak boleh. Ya, itu pelanggaran netiquette. Lalu ada juga copy-paste artikel atau gambar yang memiliki hak cipta. Ini sering kita lakukan. Ada sesuatu yang bagus, kita copy-paste, tapi kita tidak sebutkan dari mana itu asalnya. Apalagi plagiat. Saya pernah, saya sering nyetatus di Facebook dalam bentuk tulisan, di-copy, bukan di-share, tapi di-copy tanpa menyertakan nama saya. Jadi, bagus banget nih postinganmu tuh Ben, gitu. Itu kan tulisan saya, gitu. Itu pernah terjadi. Tidak boleh. Lalu komentar yang tidak relevan. Ada flaming, memanas-manasi, ada trolling, keluar dari topik pembahasan, misalnya lagi ngomongin apa gitu, artis tertangkap narkoba gitu, terus anaknya diungkit-ungkit, lah pantas saja anaknya kayak gitu, bapaknya kegelek, itu nggak boleh. Nggak boleh. Terus juga chunking, posting hal yang tidak berguna dalam satu diskusi. Misalnya, kita sering di Twitter gitu ya, lagi rame diskusi apa, lagi tweet war gitu, ya Netflix-nya 1 bulan murah kok cuma sekian. Oh my God, please, itu nggak boleh. Itu buang sampah, spamming di diskusi orang. Lalu yang nggak boleh juga menyebarkan informasi yang terbatas ke khalayak luas. Misalnya hasil meeting kita, memo perusahaan yang kita mungkin nggak suka sama leader kita atau apa, kita posting di media sosial padahal itu sebenarnya untuk internal perusahaan kita. Itu nggak boleh. Atau mungkin konflik dalam rumah tangga atau apa, itu nggak boleh. Itu nggak pantas ya. Dan yang paling sering dilakukan adalah menggunakan huruf kapital. Jadi please jangan menggunakan huruf kapital saat menyampaikan pendapat atau pemikiran Anda. Nanti dikiranya Anda marah-marah. Oke? Next slide please. Nah, lalu supaya kita menjadi orang yang beretika dalam bermedia sosial, apa yang harus kita lakukan? Posting hanya hal-hal positif yang bermanfaat. Bukan berarti kita harus serius terus gitu ya, tapi hiburan itu juga salah satu yang bermanfaat, tapi posting hiburan yang baik, bukan ngeprank, bukan sesuatu yang menghina, tapi ya hiburan-hiburan yang positif lah. Lalu cek dan recheck informasi yang diterima, saring sebelum sharing. Nah yang penting juga, lindungi privasi Anda, keluarga, dan orang-orang terdekat. Jadi jangan sampai kehidupan Anda diawasi oleh orang yang berniat jahat kepada Anda, karena saking seringnya orang itu stalking media Anda dan Anda mengumbar data-data informasi pribadi Anda, orang jadi paham, oh rumahnya di situ, kalau jam segini dia pergi, oh gini, rampok deh dia datang. Ya, jangan. Terus hargai waktu dan bandwidth orang lain. Jangan nyampah di medsos orang termasuk WhatsApp. Waduh, ini sering banget di WhatsApp, video ini, informasi ini, itu. Memang ada fitur di mana kita tidak perlu auto download, tapi tetap hargai waktu dan bandwidth orang lain. Jangan sharing hal-hal yang tidak berguna, walaupun di WhatsApp grup keluarga, misalnya itu tempat paling sering itu ya. Lalu, yang sering dilanggar juga ya, tolong, please, gunakan jalur pribadi saat berkomunikasi personal dengan orang lain. Orang tidak perlu tahu urusan Anda dengan orang lain. Oke ya. Slide berikutnya silahkan. Bisa minta tolong? Ini simpel. Jadi gampangnya begini dalam bermedia sosial. Jangan posting konten atau komen yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Ingat, netizen juga manusia di dunia nyata. Anda tidak suka jika ada orang yang mengusik perasaan Anda, kan? Nah, jadi kalau misalnya Anda lelah karena
informasi yang begitu toksik atau segala macam, berhentilah. Anda boleh kok melakukan detoksifikasi media sosial. Berhenti dulu daripada Anda posting saat Anda sangat marah, sangat sedih, atau sangat gembira. Karena itu suatu saat bisa menjadi bumerang untuk Anda. Jejak digital Anda itu bisa dilacak oleh orang lain dan orang akan, ini loh, kamu pernah posting seperti ini. Nanti Anda yang malu. Oke, sebagai penutup, next slide, saya ada beberapa quotes dari yang satu ini dari Denzel Washington. Hanya karena tidak mempostingnya di media sosial, bukan berarti kamu tidak mengerjakan hal besar. Tetaplah rendah hati, karena privacy adalah segalanya. Masih ada satu quotes lagi, ini peserta yang Army kayaknya suka deh dengan quotes yang satu ini, karena leadernya yang menyampaikan quotesnya. Next slide, please. Dari Kim Namjoon, if you can respect, don't even open your mouth. Itu yang katanya dikatakan oleh Kim Namjoon. Kalau nggak bisa respect, jempolnya dilakban aja, mulutnya dikunci aja. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja materi dari saya, etika bermedia sosial, jarimu harimaumu. Nanti sampai ketemu di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Aulia. Silakan, Mbak. Mbak Didi Cahya untuk materi yang sangat luar biasa etika bermedia sosial, semoga disaksikan dan juga disimak dengan baik oleh para peserta karena memang saat ini tuh banyak sekali orang-orang yang sudah pintar bermedia sosial tapi masih abai bagaimana etika bermedia sosial yang baik dan juga benar. Kita bergeser ya ke narasumber berikutnya. Sebelum saya sebutkan siapa narasumber berikutnya, kembali saya sampaikan kepada seluruh peserta bahwa ada hadiah 1 juta rupiah untuk para peserta di sini. Tidak hanya untuk para peserta yang memberikan pertanyaan baik, tapi juga untuk para peserta yang posting di sosial media kalian. Dan jangan lupa berikan hashtag #litdikal1160 dan di tag juga ke @litdik.kalimantan. Oke, kita bergeser ke narasumber berikutnya. Di sini ada Niputu Dwi Ferianti Utami yang akan memberi 10 positif, kreatif, dan juga aman. Niputu Dwi Ferianti ini adalah seorang profesional public speaker, lecturer, dan juga entrepreneur, founder and CEO of Public Speaking. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Mbak Niputu. Halo, siang Mbak Aulia. Ini kalau Bali Rajang Semeng ya, Rajang Semeng. Rajang Semeng. Oke, silakan diberikan materinya Mbak Niputu. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Saya izin share screen ya rekan-rekan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam webinar yang sangat luar biasa dari Kemkominfo dan juga Siberkreasi. Dan izinkan saya, Dwi Vera, untuk sharing atau berbagi terkait bagaimana positif, kreatif, dan juga aman di internet. Setelah tadi kita sudah saksikan bersama juga ada 2 pemaparan yang sangat luar biasa ya, dari Mas Billy, dari Mbak Didi juga, dan sebentar lagi Mas Juni yang akan berbagi berbagai bidang, insight yang berbeda, tapi ternyata saling berkaitan rekan-rekan. Jadi ada etika di media sosial dan sekarang adalah positif, kreatif, dan aman di internet. Tadi dari Mbak Ule juga sudah memperkenalkan seperti itu. Niputu Dwi Ferianti, kalau di Bali nama Putu itu untuk anak pertama rekan-rekan. Jadi kalau anak kedua itu Kade, anak ketiga Komang, dan terakhir Ketut. Jadi kalau misalkan main ke Bali, tidak heran ya, banyak sekali namanya Putu. Seperti itu, bisa disapa Vera. Saya merupakan Certified Speaker Trainer, Google Facilitator, Broadcaster, dan juga founder dan CEO dari Public Speaking Bali, serta dosen bahasa Inggris dan komunikasi di salah satu kampus swasta yang ada di Bali. Bercerita tentang internet, wah apalagi PPKM ya rekan-rekan, bayangkan. Ini lagi bosen sekali di rumah, nggak ada kegiatan, nggak boleh kemana-mana, tapi harus tetap produktif. Dan ternyata sebuah fakta menunjukkan bahwa rasa bosan sebenarnya adalah benih dari kreativitas, rekan-rekan. Jadi kebayang nggak sekarang nih teman-teman yang join dalam webinar bersama Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ini mulai produktif, mengisi waktu untuk hal-hal yang positif. Ya, apresiasi sekali untuk rekan-rekan yang tergabung hari ini, dan tentu rasa bosan ini adalah benih kreativitas. Bagaimana bentuk kreativitas? Apa yang kita bisa lakukan sehingga keaktifan kita, kreativitas kita di media sosial atau di internet bisa menghasilkan cuan. Nah, nanti kita akan simak bersama dalam pemaparan selanjutnya. Baik, jika kita berbicara tentang internet, kita akan cek bersama. Berapa sih total pengguna internet? Ini saya ambil dari penetrasi pengguna internet. Jadi total 196,71 juta jiwa.
dari total populasi yang ada di Indonesia, yaitu 266,91 juta jiwa. Bayangkan rekan-rekan, jadi penetrasi pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai 73,7%. Setengahnya bahkan lebih sudah pakai internet, punya media sosial, aktif, dan ini tidak akan terlepas dari handphone gitu ya, baru bangun langsung mengunggah sesuatu, langsung cek WhatsApp, langsung cek media sosial ya. Dan ini dari sumber digital 2021, media sosial yang paling populer di Indonesia di tahun 2020-2021 yaitu YouTube. Jadi ketika kita mempunyai waktu luang pasti ngecek video online yang ada di YouTube. Apa sih yang lagi trending seperti itu ya. Lanjut ada WhatsApp, ada Instagram, Facebook, Twitter, dan juga beberapa media sosial lainnya. Dan ternyata internet ini sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi lifestyle kita juga. Seperti itu rekan-rekan. Banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dari internet. Manfaat positif diantaranya adalah yang pertama searching, mencari informasi. Nah, kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang rekan-rekan nggak tahu, gitu kan? Dari Mbak Google. Dia tinggal cek aja apa yang ingin Anda ketahui lebih detail, mendalam, tinggal langsung diketik aja. Tadi dari Bang Billy juga sudah sempat info, ada Quora dan juga Medium. Ternyata dari sana juga kita bisa mendapatkan cuan, seperti itu ya. Dan ketika lelah, lagi letih seperti itu, butuh refreshing, oh ada game online untuk anak-anak. Tapi jangan sampai berlebihan, karena itu juga sangat berbahaya. Selain itu internet juga bagus untuk belajar, yang buat skripsi, tesis, atau pelajaran sekolah. Kita bisa mendapatkan banyak ilmu hanya dari satu sumber seperti itu, dari internet. Tapi kita harus telah lagi, yang mana nih informasinya faktual, yang bisa kita jadikan pedoman seperti itu, sesuai dengan sumbernya ya, bukan berita hoax. Kita juga bisa mengoleksi gambar, lagu, video, apapun itu, dan salah satunya adalah berkomunikasi. Saya di Bali, ada di Surabaya, Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, semuanya berkumpul hari ini untuk bisa berbagi informasi yang bermanfaat. Tentu internet ini memberikan banyak sekali dampak positif bagi kita semua, ya. Dan terakhir adalah creating. Bagaimana internet ini bisa menjadi sebuah wadah untuk kita berkreativitas dan juga berinovasi. Jadi banyak ide yang kita dapatkan dari internet. Nah, dari ide itu kita bisa membuat sebuah gebrakan, ada yang buat startup, ada yang punya bisnis online karena suka shopping di salah satu butik, akhirnya menjadi reseller atau dropshipper, seperti itu. Karena punya keahlian dalam bidang tertentu, jasa contohnya, menulis, desain, voice over, MC moderator, ternyata bisa dipromosikan melalui internet ini. Tentu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet. Selanjutnya, salah satu contoh pemuda-pemudi Indonesia yang super duper kreatif. Pemuda kreatif yang pastinya sudah tidak asing yaitu Raditya Dika. Seorang penulis, content creator, dan juga filmmaker yang ternyata sangat apik menggunakan media sosial sehingga banyak mendapatkan hal-hal positif untuk dirinya. Di antara adalah YouTube channelnya yang berbicara tentang investasi, stand up comedy, punya bukunya juga nggak perlu kita beli fisik seperti itu ya, kita bisa baca e-book juga, dan beberapa kreativitas lainnya yang bisa kita contoh dari public figure ini. Selanjutnya ada Mbak Prita Grozi juga. Jadi Mbak Prita ini juga aktif di bidang finansial, sering sharing di IG, di YouTube, dan di berbagai platform terkait principal consultant, ada penulis juga ya, dan banyak sekali keunggulan dari Mbak Prita ini yang ternyata langsung dikemas dan dipromosikan melalui media sosial sehingga menjadi salah satu pemuda-pemudi yang kreatif yang bisa menginspirasi rekan-rekan juga. Next ada selebgram Deandra Nayobi, posting quotes yang inspiratif. Deandra Nayobi ini sukses gait 4,2 juta pengikut di Instagramnya. Rekan-rekan, betapa powerful ya ketika kita share sesuatu. Jadi pesannya adalah mari share yang, bagikan yang bermanfaat, yang positif, yang penuh tanggung jawab ya, jangan share yang negatif atau bagikan hal-hal yang berdampak buruk, apalagi hate speech atau kita saling membuli, itu kan nggak baik sekali karena nanti akan muncul kejahatan di media sosial, terus mulai tersinggung, dan beberapa hal yang tentunya akan berdampak tidak hanya bagi kita pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan keutuhan dari NKRI. Jadi mari kita mencontoh public figure, pemuda-pemudi kreatif untuk
mengasah inovasi kreativitasnya untuk menciptakan sebuah ide dan juga inovasi baru, ya. Tapi ternyata dari dampak positif dan juga kreatifnya pemuda-pemudi kita, ada bahaya yang tersembunyi, rekan-rekan. Mari kita bahas bersama-sama, diantaranya adalah cyberbullying. Jangan mudah terprovokasi, ya, apalagi satu komen, satu berita viral, kita ikut manis-manisin, sampai akhirnya pecah konflik, seperti itu kan, di media sosial. Kita nggak tahu apakah itu akan nanti dibawa ke dunia nyata. Nah, itu kan bahaya, nanti kalau saling tersinggung, nanti muncul hal-hal yang mengerikan ya, tersinggung nanti saling bawa pedang ya kan, karena ada beberapa berita juga yang sangat-sangat mengerikan sampai tewas seperti itu, hanya gara-gara celotehan di media sosial saja. Next, cyber stalking. Nah, ini juga batasi pemberian informasi pribadi, karena kita tidak akan tahu siapa yang stalking tentang diri kita, tentang kepribadian kita, tentang data-data penting dari diri kita. Jadi jangan sampai share KTP, foto KTP, terus foto tiket pesawat, ya kan, kartu ATM, atau apapun itu yang berhubungan dengan privacy. Next, ada cyber gambling, hati-hati dengan bermain game online, ini juga dampaknya sangat berbahaya. Cyber fraud dengan transaksi online, phishing, pemalsuan data. Jadi biasanya untuk kartu kredit dan kartu debit dan lain sebagainya itu kan ada passwordnya, rekan-rekan ya. Jadi kita harus ganti passwordnya secara berkala. Ada haki juga melakukan pelanggaran hak cipta, tadi dimanapun kita dapat informasinya tolong disertakan dengan sumbernya. Dan terakhir, foto video yang kita share, kita bagikan, pastikan yang positif dan beretika, rekan-rekan. Ini kasus-kasus kejahatan di dunia maya, mengerikan sekali ya, alami cyberbullying. Ini artis Sia Kakar bunuh diri di usia 17 tahun, ada juga 91 juta data akun Tokopedia tersebar bebas, jadi ini tentu akan menjadi hal yang perlu kita perhatikan bersama, jangan sampai share hal-hal yang berbahaya dan juga erat kaitannya dengan data pribadi, apalagi bullying ini juga dampaknya tidak hanya ke masyarakat luas, tapi juga public figure, dan entah itu korban atau tersangka, mari kita sama-sama bergerak bersama untuk membatasi apa yang kita sharing, apa yang kita bagikan di media sosial. Posting yang penting, bukan yang penting posting. Jadi, it's not only about quantity, tapi quality. Bagaimana kualitas yang kita share, yang kita bagikan di media sosial, apakah berdampak baik, apakah bermanfaat, apakah menginspirasi, tentu itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan sebelum kita posting sesuatu di media sosial. Terakhir, tips positif, aman, dan kreatif di internet, saya singkat menjadi 5P. P yang pertama, mari kita share positif konten. P yang kedua adalah kita harus punya password yang kuat, ganti berkala 3-6 bulan, entah itu media sosial atau beberapa data pribadi kita. Jangan lupa untuk pengaturan privacy, biasanya di media sosial ya rekan-rekan ya, itu di Instagram atau di beberapa media sosial lainnya ada two-factor authentication, ya, itu ada di setting, jadi silakan dimasukkan data email pribadi rekan-rekan, jadi ketika ada yang memakai data kita, akan ada informasi ke email kita, apakah benar ini Anda yang login di daerah Surabaya, Bandung, atau Kalimantan, seperti itu. Jadi di setting sudah dilengkapi, masing-masing platform sudah punya. Next, pelaporan konten negatif. Jika ada pelaporan, nanti kita akan cari tahu bagaimana melaporkan konten negatif tersebut, dan terakhir adalah posting itu permanen. Jejak digital meninggalkan hal yang benar-benar permanen. Jadi jangan sampai kita asal bagikan, karena ini juga penting untuk yang mau mencari pekerjaan atau yang sudah apply, sudah menjadi staff seperti itu. Jangan sampai hanya gara-gara salah posting di media sosial nanti ada yang dipecat seperti itu, atau yang sudah mau masuk ke satu perusahaan yang besar yang bagus tapi ternyata dilacak jejak digital tidak baik, juga sangat berdampak bagi branding, reputasi rekan-rekan seperti itu. Jadi 5P, positive content, password yang kuat, pengaturan privacy, pelaporan konten negatif, dan juga posting itu permanen. Jika ada posting negatif, rekan-rekan bisa langsung ke pengaduan ke Subdit IT, Cybercrime, yang ada di Mabes Polri, atau di Kominfo sudah ada, aduan konten at mail.kominfo.go.id. Ada juga pendekatan socio-cultural yang sudah dilakukan, seperti event yang sangat luar biasa ini, dari Siberkreasi dan juga Kemenkominfo, promosi internet sehat, etika berinternet, aman produktif di internet, ada sosialisasi dan juga workshop, ada kompetensi, ya, ada juga
kompetisi, lomba-lomba yang diadakan, Siberkreasi kemarin juga buat lomba double masker, lomba quotes, dan lain sebagainya, yang ternyata ketika PPKM ini kita bisa lakukan untuk mengisi waktu, mengisi momen seperti itu daripada kita rebahan, lebih baik kita upgrade diri ya. Terakhir adalah bermitra dengan relawan TIK. Jadi relawan TIK ini juga tersebar di seluruh Indonesia, sudah berbagi banyak hal bagaimana solusi internet positif, aman, dan kreatif, dan tentu ini juga perlu sinergitas antar seluruh elemen masyarakat, tidak hanya dari keluarga, lingkup kecil, masyarakat, dan juga dari pemerintah, stakeholder terkait, dari swasta juga. Mari kita bersama-sama untuk menciptakan internet positif, aman, dan kreatif. Saya tutup untuk pemaparan kali ini dengan sebuah quotes, lihat sekitar, temukan peluang, ambillah kesempatan. Jadi kesempatan adalah ketika Anda siap dan ada peluang seperti itu. Jadi mari kita manfaatkan kreativitas di dunia nyata dan dunia maya ini untuk menciptakan sebuah inovasi, menciptakan sebuah bisnis online atau sebuah jasa yang kita promosikan bisa ke seluruh Indonesia, tidak hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat siang. Saya kembalikan ke Mbak Aulia. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Niputu Dwi Ferianti Utami. Luar biasa sekali materi yang diberikan. Tadi materinya ada seputar positif, kreatif, dan juga aman. Sekali lagi pertanyaan untuk seluruh para narasumber, silahkan tulis di kolom chat. Nanti dari kolom chat itu akan dibacakan di akhir sesi setelah para narasumber memaparkan materi. Dan jangan lupa untuk berikan pertanyaan terbaik kalian dan juga aktif di kolom chat karena ada hadiah 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Tidak hanya di kolom chat, tapi kalau bisa juga silahkan update nih kegiatan siang hari ini seperti apa, update di sosial media kalian, dan juga jangan lupa diberikan hashtag #litdikal1160 dan di tag ke @litdik_Kalimantan. Oke, kita bergeser ke narasumber terakhir. Di sini ada Mas Juni Arfiandi. Mas Juni Arfiandi ini adalah Direktur Radio Abdi Persada dan juga Direktur Litbang dan Kreatif Kanal Kalimantan.com yang akan memberikan materi seputar jurnalisme warga. Kenapa tidak? Gunakan sosial media untuk mengabarkan kebenaran dan fakta lengkap dan juga berimbang. Kepada Mas Juni Arfiandi, silahkan. Baik, terima kasih Kak Aulia dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk semua teman-teman peserta dan juga narasumber di kesempatan hari ini di webinar kita untuk Kabupaten Banjar di hari ini. Dan ini sebenarnya saya mau klarifikasi dulu. Sebenarnya saya sudah tidak lagi bersama Radio Abdi Persada ya. Dan saat ini saya purely bersama Kanal Kalimantan dan baik, saya perkenalkan diri, nama saya Juni Arfiandi, tapi saya lebih memilih menggunakan nama Andi Arfian. Selama ini itu nama yang saya gunakan sebagai seorang seperti Mbak Didi Cahya, orang radio. Saya juga punya nama ternar. Dan baik, selain itu saya juga adalah seorang jurnalis dan ini sekarang aktif di Kanal Kalimantan dan juga ada beberapa lembaga survei, dan di Kanal Kalimantan saya sebagai Direktur Litbang maupun juga kreatif di saat ini. Nah, saya ingin share dulu materi saya di hari ini. Ya, sebenarnya saya ingin menginspirasi kawan-kawan. Sebentar, info filenya tidak ada ya. Saya cari dulu ya. Oke. Iya, sorry, kelamaan teman-teman. Biasa. Tadi udah bisa, sekarang oke.
Nah, ini yang saya ingin share ke teman-teman. Sebenarnya ada satu keuntungan untuk kita yang berada di wilayah Kalimantan Selatan. Saya jadi ingin mengajak sebagai seorang jurnalis ke teman-teman. Mungkin ada banyak yang bingung, pengen melangkah, pengen menjadi content creator atau menggunakan media sosialnya untuk sesuatu yang berbeda, bukan hanya menampilkan kegiatan sehari-hari atau sosmed yang digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi ingin melangkah lebih jauh menjadi menghasilkan sesuatu di media sosial. Salah satunya adalah dengan mempush atau menciptakan satu media sosial untuk menghadirkan informasi yang menarik untuk masyarakat, salah satunya informasi yang mengandung jurnalisme. Dan ini saya ingin menginspirasi teman-teman bagaimana menjadi seorang jurnalisme warga. Jadi kenapa tidak gunakan akun medsos kita untuk mengabarkan kebenaran dan fakta dan lengkap dan berimbang. Ini saya berawal dari kegelisahan saya sebenarnya beberapa lama ini di Kalimantan Selatan. Sebenarnya juga sering sekali terjadi akun-akun media sosial yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi akun jurnalis, mengabarkan fakta kepada warga, tapi seringkali menghadirkan informasi yang tidak lengkap. Nah, tapi sebelum melangkah ke sana, dan sebelum saya menyampaikan apa saja sih kelebihan yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Selatan, terutama yang tidak dimiliki oleh masyarakat di daerah lain, kita melangkah dulu apa sih kewartawanan, apa itu jurnalisme. Kewartawanan atau jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Pengertian jurnalisme, kawan-kawan, dalam konsep media adalah berasal dari perkataan journal, artinya catatan harian mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti surat kabar. Lalu, saat ini, teman-teman, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah tidak bisa dibendung lagi, karena kita tahu semakin pesat di dunia digital, dunia internet, dan pengaruhnya juga sangat beragam pada semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk mampu mendorong lahirnya jurnalisme warga di dunia, dan salah satunya di Indonesia. Ini dia, ada survei dari Hatsud tentang berapa banyak pengguna media sosial di Indonesia dari berbagai macam platform, lalu kemudian ini juga sebenarnya didominasi oleh usia milenial. Dari beberapa hasil research ini. Nah, kemudian ini beberapa most top platformnya di Januari 2021 dari YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya itu dengan jumlahnya untuk di Indonesia. Ada 93% untuk YouTube, lalu kita melangkah ke yang berikutnya. Ini dia, kawan-kawan, jurnalisme warga sebagai sebuah genre baru dalam kajian jurnalistik lahir berkat adanya teknologi informasi dan komunikasi berupa internet yang mampu menghadirkan web blog, salah satunya di awal-awal kehadirannya. Disingkat dengan blog, satu jenis web yang berisi catatan, video, audio, atau mungkin juga komentar atau informasi tentang topik tertentu, tentang politik, berita daerah, hobi, kisah keseharian, dan banyak lagi. Atau juga tentang yang sekarang juga sangat populer adalah tentang makanan atau juga tempat wisata dan banyak lagi yang sekarang juga viral. Nah, ini adalah karakteristik jurnalisme warga. Ya, saat ini sering terjadi, memiliki nilai jurnalistik, tapi momennya terlewat, banyak momen yang tidak terlewat oleh jurnalis yang berada di mainstream media seperti saya, perusahaan, dan ini sering sekali peristiwa-peristiwa yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, lalu sering sekali going viral tanpa diketahui pengunggah pertamanya dan tanpa informasi yang jelas, biasanya berbagi video atau foto, dan mungkin kalau teman-teman yang di Banjar itu pasti sering melihat atau akun-akun seperti ini, misalnya terjadi kecelakaan di daerah ini, di jalan ini. Untuk yang lebih mengetahui silahkan tambah di kolom komentar. Dan ini seringkali yang terjadi adalah malah banyak versi yang kemudian muncul di kolom-kolom komentarnya. Jadi seolah-olah pemilik akun hanya lempar begitu saja, tidak menjelaskan secara jelas. Nah, seringkali tidak sesuai dengan etika jurnalis tentunya. Apa sih etika jurnalis? Salah satunya adalah informasi yang disampaikan tidak mengandung 5W 1H, what, where, when, how,
dan lain sebagainya. Lalu seringkali juga melanggar dengan hak copyright atau hak cipta, tidak menyebutkan sumber video, sumber foto, dan lain sebagainya. Lalu ini salah satunya yang saya ambil sebagai contoh. Cukup populer akun ini di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan. Ini yang saya sampaikan tadi. Beberapa waktu lalu beritanya seperti itu. Sebelumnya dikabarkan telah terjadi laka lantas di Jalan Panglima Batur, Banjarbaru. Belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut dan bagaimana kejadiannya. Lalu bagaimana keadaan korban? Bagi yang lebih mengetahui silakan menambahkan atau mengoreksi langsung di kolom komentar. Ada satu di sini nama akunnya, kalau kawan-kawan melihat itu di bawahnya terjadi perdebatan. Ada peristiwa yang hampir sama di sisi jalan yang berbeda. Tapi kemudian pemilik akun ya sudah membiarkan ini saja terjadi perdebatan, padahal viewersnya cukup besar, cukup tinggi, dan peristiwa yang sebenarnya tidak disampaikan dengan lugas, dengan tepat, dengan data yang didapat di lapangan. Ini ada satu hal yang kita bisa dapatkan untuk Kalimantan Selatan. Kita punya banyak kelebihan. Salah satunya adalah ada begitu banyak barisan relawan emergensi di Kalimantan Selatan yang kita bisa masuk, yang kita bisa mintai keterangan untuk menghadirkan informasi sejenis ini di Kalimantan Selatan. Salah satunya barisan pemadam kebakaran, bagi barisan emergensi, dan ini seringkali kami juga di kanal Kalimantan sendiri juga meminta data kepada mereka tentang satu peristiwa, entah itu kecelakaan, entah itu pembunuhan, sebelum kita meminta informasi yang lengkap dari kepolisian yang resminya, kita juga bisa minta kejadian awal itu seperti apa dari mereka. Dan biasanya mereka ini bersedia, misalnya menjadi kepanjangan tangan dari kita untuk ya sekedar meminta keterangan singkat dulu awal dari saksi mata yang ada di tempat. Ini informasinya yang tepat di foto yang tadi, dan ini informasi yang kita bisa dapatkan dari kawan-kawan di bagian emergency dan satu akun yang lain. Peristiwa yang sebenarnya adalah tabrakan maut di Jalan Panglima Batur, Banjarbaru. Pengendara Scoopy terperosok di bawah Sirian. Sirian adalah mobilnya. Lalu kecelakaannya terjadi pada hari Senin 14 Juni 2021, where tempatnya di Banjarbaru, tepatnya di Bundaran PDAM. Lalu kecelakaan ini melibatkan 2 buah unit kendaraan bermotor, 1 unit Honda Scoopy dikendarai oleh seorang laki-laki dan Daihatsu Sirian yang dikemudikan oleh seorang wanita. Berdasarkan keterangan yang dihimpun Kabar Baik Selalu, kronologi kecelakaan ini berawal dia menggambarkan peristiwanya. Skuter Matic Scoopy yang dikendarai seorang pria tadi melaju dari arah Jalan Rahayu menuju Jalan Panglima Batur, namun kemudian tiba di Bundaran PDAM, muncul sebuah Daihatsu Sirian. Keduanya akhirnya saling bertabrakan. Walau bertabrakan cukup keras, pengemudi Scoopy juga sempat terperosok dan terjebak di bawah Daihatsu Sirian, namun ia masih bisa diselamatkan dan hanya menderita luka ringan. Lalu dia menggambarkan juga bagaimana kondisi saat itu, jalannya sedang hujan, jalan sedang licin karena hujan. Lalu hingga berita ini ditulis juga disampaikan belum ada petugas Polantas Banjarbaru yang hadir di situ dan hanya beberapa warga yang nampak membantu korban. Ini adalah informasi yang cukup lengkap di awal dan cukup menarik membacanya. Lalu ada hal yang sangat menarik di sini bahwa informasinya tidak kemudian menimbulkan perdebatan. Kalau kita sudah menyampaikan seperti ini berbeda dengan informasi yang sebelumnya ketika akun yang lain mengunggah dengan pernyataan seperti itu, yang terjadi di bawah ada satu peristiwa lain di jalan yang hampir sama, di tempat yang hampir sama, peristiwa yang hampir sama juga, dan akhirnya di situ terjadi perdebatan dan seolah-olah ini tidak ada tanggung jawab dari pemilik akun. Ya sudah, begitu saja. Kawan-kawan, berita yang ditulis dengan lengkap, dengan berdasarkan fakta dan data di lapangan saja masih bisa dipelintir oleh sebagian orang untuk menjadi satu berita hoax. Apalagi berita yang sama sekali tidak lengkap. Ini juga sangat rawan bagi siapapun. Nah, untuk melangkah ke sini,
itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Sekarang adalah era digital di YouTube. Kemampuan untuk dasar-dasar jurnalisme warga, kita ya tentunya harus menambah kemampuan menulis berita, mencari berita seperti apa. Ini berbeda sekali dengan awal-awal saya di dunia jurnalis. Saya harus bergabung dulu dengan satu media, melamar, bekerja, lalu mendapatkan training, mendapatkan pelatihan. Sekarang di dunia digital, kawan-kawan juga bisa mendapatkan itu secara gratis melalui YouTube, untuk training atau workshop tentang jurnalis. Lalu juga banyak sekali lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bersedia menyediakan pelatihan-pelatihan jurnalis untuk warga. Dan ini dia pengertian kenapa kita harus menguasai ilmu jurnalis ketika kita ingin melangkah ke sana, ingin menghadirkan informasi yang menarik untuk warga sebagai satu acuan lain, di mana bukan hanya media-media besar yang menguasai berita, tapi masyarakat juga bisa membuat berita. Jurnalisme warga dengan demikian mesti menguasai ilmu jurnalis seperti yang saya bilang. Jadi ada begitu banyak pelatihan yang bisa kita ikuti baik online maupun offline. Kalau sekarang karena zamannya sudah masih pandemi, kita bisa mengikuti sementara secara online, secara daring, pelatihan sederhana. Lalu ada juga yang menyediakan berbagai sertifikat. Tinggal kita cari yang mana yang lebih cocok, yang mana bisa sesuai dengan kantong gitu. Kita bisa ikuti. Nah, ini prinsip dasar untuk menghadirkan jurnalisme warga juga tidak jauh berbeda dengan jurnalis yang mainstream, akurasi, ketepatan, kecermatan, transparansi, lalu kejujuran sebagaimana fakta dan data yang kita dapatkan juga harus dihadirkan. Lalu independensi, tidak berpihak, itu yang pasti. Dan kalau ingin bermain di media sosial, saya saran lebih baik kita menghadirkan informasi-informasi ringan, bukan berita-berita politik atau berita-berita yang cukup sensitif yang bisa membuat kita terancam. Jadi hal menarik seperti pariwisata, tentang makanan dan lain sebagainya. Nah, ini meskipun jurnalisme warga, berita yang dibuat mestilah akurat dari segi penulisan, redaksional atau konten, isi substansi dan fakta data. Karenanya jurnalisme warga memerlukan verifikasi, cek recek data. Jadi tidak seperti di akun yang tadi saya sampaikan, yang lebih mengetahui silakan tambah di kolom komentar gitu. Jadi akan lebih baik kalau dari awal disajikan sudah lengkap data awalnya, sembari mungkin bisa diperdalam lagi di next posting atau next upload berikutnya. Begitu, saya singkat saja kawan-kawan. Jadi kita bisa langsung berdiskusi di hari ini. Terima kasih dan mari kita ngobrol. Saya kembalikan ke Mbak Aulia. Silakan Mbak Aulia. Oke, thank you Mas Junior Priyandi untuk materinya. Kita bergeser ke sesi berikutnya, yaitu sebentar lagi adalah sesi tanya jawab. Belum sesi tanya jawab, saya kembali sampaikan di sini masih ada waktu, silahkan kalian untuk posting di sosial media kalian dan jangan lupa diberikan hashtag #litdikal1160 seputar kegiatan pada siang hari ini. Saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Di sini ada pertanyaan pertama ditujukan kepada Kak Billy dari Siti Huria. Jadi Siti Huria ini bertanya, berbicara tentang bijak bersosial media, sebaiknya apa nih yang harus kita lakukan ketika melihat influencer atau tokoh publik yang memposting suatu konten dengan pada ujaran kebencian serta perpecahan suku dan juga ras? Mohon dijawab dan terima kasih. Silakan kepada Mas Billy, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Pertanyaannya mungkin nanti kaitannya mungkin Mbak Didi Cahya bisa nambahin ya, karena ini overlapping banget materi saya dengan Mbak Didi Cahya. Jadi kalau saya sebenarnya tadi itu setuju dengan apa yang dipaparkan oleh Mbak Didi Cahya, bahwa sebenarnya si pembuat konten juga harus tahu bahwa dia bertanggung jawab besar atas apa yang dia buat dan apa yang dia publikasikan. Oleh karena itu sebenarnya kita sebagai penikmat kontennya itu harus tahu mana batasan kita bisa melampaui apa enggak. Karena
saya cuma hanya bisa mengomentari bagaimana kita menyampaikan pendapat, maka saya akan memberi saran kepada siapapun yang melihat konten seperti itu untuk tidak menyebarkan konten itu ke orang lain. Satu, karena kalau misalkan konten tersebut memang sangat sensitif, ada sara dan sebagainya, tidak menyebarkan adalah itu langkah pertama. Yang kedua, kita bisa kita bisa lakukan report kalau misalkan memang itu bisa lakukan report kalau misalnya itu memang mengganggu banget mengganggu banget isunya, memang lagi nggak baik untuk dilakukan, di report aja supaya nanti bisa di take down sama yang lain. Yang ketiga adalah itu jadi ladang belajar kita bahwa someday kalau kita nanti bisa punya suatu kekuasaan untuk bisa buat satu konten, kita bikinnya harus lebih berhati-hati, bertanggung jawab. Itu sih kalau dari saya. Mungkin nanti Mbak Didi Cahya bisa menambahkan. Oke, terima kasih banyak Mas Billy. Nanti bisa ditambahkan juga ya sama Mbak Didi Cahya. Tapi juga masih ada pertanyaan untuk Mbak Didi Cahya. Di sini dari Sri Wahyuningsi. Pertanyaannya adalah, Bu Didi, postingan saya ini pernah di take down sama Facebook. Bahkan saya sampai di WA oleh produk yang saya posting, padahal hanya menjual produk tersebut. Katanya saya sudah mengaitkan produk tersebut dengan pandemi saat ini. Itu kenapa ya, Bu? Padahal saya tidak menulis hal-hal yang dimaksud tersebut. Sampai saya ini merasa trauma lagi untuk posting. Silahkan Mbak Didi, dijawab. Oke, terima kasih. Berarti ini tadi ada 2 pertanyaan ya, yang Bu Siti Huriah itu tadi menanyakan kalau misalnya kita ada postingan atau konten yang nggak baik gitu ya. Oke, saya akan membahas bahwa sedikit saja bahwa memang budaya bernetizen kita itu, budaya bermedia sosial kita saat ini adalah budaya toksik. Kita harus sadari itu dulu, bahwa sekarang ini banyak toksik yang beredar, racun-racun yang beredar di media digital, di media sosial. Toksik atau racun itu hanya bisa meracuni kita kalau kita telan, kalau kita terpapar. Tapi kalau racun itu nggak kita sentuh, racun itu kita biarkan aja, itu tidak akan masuk kepada kita. Nah, jadi analogi itu saya gunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Selama di luar sana banyak konten beracun, konten toksis yang tidak kita konsumsi, tidak dikonsumsi keluarga kita, tidak dikonsumsi oleh ring satu kita selamat, insya Allah. Itu dulu. Karena racun itu tidak kita biarkan masuk. Nah, gimana caranya supaya racun itu tidak masuk? Secara teknis, ada yang namanya algoritma. Sekali aja kita ngeklik, sekali aja kita komen di konten-konten toksik itu, seterusnya konten itu akan seliweran di timeline kita. Akan masuk lini masa kita. Dan kita akan terpapar toksik itu terus. Jadi, sorry nih, kita kan suka akun-akun gosip, terus akun-akun yang lambe-lambe gitu, terus kita gatel dong pengen komen gitu ya. Sekali kita komen, itu nanti racunnya akan kita terus. Jadi kalau memang Anda tidak ingin terpapar racun, ya satu, jangan ikuti konten-konten negatif. Akun-akun yang berkonten negatif hindari. Yang kedua, kalaupun sudah terlanjur lewat di konten, apalagi Twitter ya, Twitter tuh kadang-kadang teman kita nge-like, kita ikut baca. Ya sudah, lewatin aja, sekadar kita tahu, tidak usah kita berinteraksi. Nah, itu tambahan pertanyaan, jawaban saya yang tadi lewat ke Mas Billy ya. Terus pertanyaan berikutnya itu terkait dengan, nah ini dia yang saya tadi bilang tentang filter ya. Pertanyaan dari Bu Sri Wahyuningsih. Bu, postingan pernah di take down, padahal postingannya positif. Produk untuk masa pandemi gitu ya, sampai trauma nggak mau posting lagi. Bu, kalau dibilang trauma, ya saya juga pernah trauma gara-gara di body shaming sih sebenarnya gitu, sampai saya harus detox media sosial. Saya pernah sampai puasa nggak mau buka media sosial karena rasanya tuh sakit banget. Tapi kalau melihat kasus Bu Sri Wahyuningsih, postingan saya pernah di take down untuk sama Facebook, bahkan saya sampai di WA oleh produk yang saya posting, padahal saya hanya menjual produk tersebut karena terkait dengan ini ya, produk untuk pandemi. Bu, jadi memang dalam kondisi pandemi ini Facebook itu punya kebijakan, beberapa media sosial itu punya kebijakan untuk kata-kata kunci tertentu itu di-ban. Di-ban itu maksudnya dia tidak boleh muncul, tidak boleh tampil.
Nah, mungkin pertanyaan begini, lah kenapa nggak zaman dulu waktu pilkada, kenapa nggak zaman dulu waktu pilpres gitu ya? Ya, mungkin di mata Facebook itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak global, bukan sesuatu yang mendunia. Jadi mungkin satu akun yang meresahkan itu hanya mendapatkan sanksi atau apa itu hanya berdasarkan report. Netizen yang mereport akun itu. Tapi sekarang tidak, Bu. Jadi sekarang ini memang kondisi COVID itu sangat meresahkan. Sangat meresahkan. Jadi kata-kata kunci, nah ini yang kadang-kadang saya sama teman-teman seperti tebak-tebak buah manggis gitu, dapat manggis yang enak atau enggak. Itu sama dengan kata-kata kunci apa nih yang kira-kira di-ban oleh Facebook. Apakah COVID? Apakah Corona? Apakah, maaf nih kalau saya nyebut merek ya, apakah susu beruang Bear Brand? Atau apa? Kalau misalnya sekadar imun atau imunitas, mungkin itu maknanya netral. Tapi kalau kita sudah menyebut kata COVID atau Corona, nah itu bisa jadi yang baca tuh mesin, Bu, bukan orang-orang di Facebook gitu. Jadi mesin mengatakan, ada apa nih kok rame-rame Corona nih, ada apa nih kok rame-rame COVID, sudah block, ban. Akhirnya di take down. Nah, Bu jangan trauma. Yang jelas, kalau misalnya itu di take down, jadi biasakan Bu, sebelum kita posting, itu kita copy paste dulu. Sebelum kalau di take down berarti kan kita di ban ya. Di ban itu berarti kita akan ada puasa nih beberapa hari nggak bisa posting. Nah, kalau memang produk Ibu memang bagus ya sudah di ban di Facebook, coba masuk ke WhatsApp gitu atau yang lain kita japri satu persatu. Jangan broadcast ya, jangan, kalau broadcast tuh kan kelihatan tuh kalau broadcast orang, gue di broadcast sama produk, mungkin dijapri satu persatu. Dan bahasanya mungkin bahasa ngobrol sementara gitu. Nah itu, jadi kalau memang Ibu menggunakan media sosial untuk berbisnis dan itu di take down oleh Facebook, satu, jangan sakit hati, dua, jangan putus asa, Bu. Jadi masih banyak jalan menuju Roma untuk melancarkan bisnis kita di masa pandemi ini. Ibu nggak salah kok. Dalam artian mesin yang membaca gitu, tapi pintar-pintarnya Ibu mencari kira-kira kata-kata yang tidak akan di take down Facebook. Jadi next Ibu membuat promo produk yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Itu sih dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Didi Cahya untuk jawabannya, luar biasa sekali jawabannya dan semoga juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan tadi para peserta yang sempat menanyakan pertanyaan ke Mbak Didi Cahya. Oke, saya bergeser ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari Adi Teguh. Pertanyaan ini ditunjukkan untuk Mas Arfian. Bagaimana menurut Mas Suwandi cara untuk menganggota keluarga, terutama yang lebih tua dari kita, saat mereka ini menyebar berita hoax di grup WhatsApp atau sosial, ini masalah yang sering dan juga kerap terjadi, khususnya di anggota keluarga. Karena gimana ya, rasanya mau menegur anggota keluarga itu nggak enak, karena kok kayak semangat banget untuk menyebarkan informasi. Kadang-kadang mungkin umurnya jauh lebih di bawah gitu, takut dia masih kecil atau apa. Nah ini silahkan dijawab Mas Arfian. Baik, ini memang dilematis kalau untuk grup keluarga ya, khususnya. Saya juga begitu di keluarga saya mau keluar dari grupnya nanti takut dianggap durhaka, gitu kan. Bertahan kok ya nyebelin gitu ya, mau dilawan kok ya Allah tante sendiri, ya Allah om sendiri gitu ya. Ini dilematis sekali. Jadi mau tidak mau saya harus bijak menyikapinya. Jadi ketika ada satu berita, misalnya yang lagi ramai sekarang adalah tentang COVID-19, ketika ada satu berita atau satu postingan yang dikirim oleh salah satu keluarga di grup itu, saya akan cari, saya tahu biasanya ini berita hoax. Nah, untuk mengkanternya ini, saya akan ambil postingan berita yang menyebutkan bahwa ini hoax, begitu. Dan saya selalu melakukan itu, tapi ya tetap aja sampai sekarang grup keluarga ini sebuah grup yang sangat toksik gitu kan. Tadi setidaknya saya punya usaha untuk menunjukkan bahwa ini hoax gitu. Dan memang ada satu momen yang mau tidak mau saya harus berdebat dengan om, dengan tante bahwa pasti jawabannya itu ini hoax, kenapa disebarin ya. Setidaknya saya punya niat baik apa gitu. Sering sekali ribut, akhirnya ya sudah saya minta maaf. Tapi setidaknya untuk yang lain jadi tahu bahwa apa yang disebarin ini sebenarnya hoax, ini adalah berita bohong dan ini tidak benar. Jadi kita mengkanternya sih seperti itu dengan memberikan satu link berita yang menunjukkan ini benar.
tinggal googling aja sih gampang. Ketika di WhatsApp itu ada beritanya apa begitu kan, tinggal copy paste di Google, itu biasanya langsung muncul ini hoax, dan berita yang tidak hoaxnya seperti apa akan muncul itu. Jadi tinggal copy paste lagi ke grup, tunjukin bahwa misalnya om, tante, nenek, kakek, mohon permisi, ini hoax. Nah ini beritanya yang benar gitu. Jadi so far sampai saat ini yang di grup keluarga saya sendiri ya alhamdulillah cuma 2 orang, sudah sisanya gitu kan, yang lain akhirnya mau ngikut gitu. Jadi berat sih mengedukasi mereka yang lebih tua dari kita, mau keluar dari grup nanti durhaka gitu kan, bertahan juga nyebelin. Itu cara saya kembalikan ke Aulia. Oke, terima kasih banyak Mas Junior Fiandi untuk jawabannya. Tapi emang kadang-kadang tuh takut misalkan mau negor atau mungkin mau keluar dari grup keluarga, dicoret dari kakak gimana gitu kan. Tapi saya juga mau memberikan informasi untuk para peserta, kalau sebenarnya Kominfo itu punya link untuk kalian mengecek apakah berita itu adalah berita benar atau hoax. Gampang banget, cukup klik di kominfo.go.id. Di situ kalian bisa tahu apakah berita yang tersebar di grup keluarga itu adalah berita yang memang betul-betul benar ataukah itu hanya berita hoax. Jadi juga karena teknologi semakin canggih, bisa langsung cek di sana. Jadi sebelum menyebarkan kembali, alangkah lebih baiknya kita sebagai yang mungkin lebih muda, lebih paham teknologi juga bisa mengecek dulu. Kalaupun ternyata berita yang tidak benar, bisa dilampirkan dari situsnya Kominfo bahwa berita tersebut itu bukan berita yang benar ada. Oke, saya bergeser ya ke pertanyaan terakhir yang ditunjukkan kepada Mbak Niputu Dwi Ferayanti. Pertanyaannya, apakah langkah awal yang harus kita lakukan ketika ingin menjadi konten kreator agar dapat menarik perhatian para pengguna sosial media? Mbak Vera, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Terima kasih untuk yang sudah bertanya terkait bagaimana hal pertama yang akan kita lakukan jika ingin mengunggah sesuatu seperti itu ya, menjadi seorang content creator. Tentu beberapa poin yang harus diperhatikan adalah pertama, kita harus cari passion kita di mana. Nah, mau fokusnya ke bidang apa nih? Teman-teman mau buka bisnis online kah? Atau lebih ke teman-teman suka kuliner? Jadi lebih ke tutorial cara memasak, bisa diunggah di Instagram atau YouTube atau di beberapa platform lainnya. Seperti itu ya. Setelah mendapatkan passion, setelah itu silahkan menggali kreativitas dan juga inovasi dengan cara mencari data-data. Wah, apa nih kira-kira makanan yang lagi viral? Seperti itu. Jangan lupa juga imbangi konten yang Anda share atau unggah di social media itu selain dengan tips dan trik, bisa juga dengan quotes, bisa juga dengan data, seperti itu ya, atau tutorial how to make something, dan tentu caption diperhatikan baik-baik, hashtag, karena ternyata the power of media sosial itu sangat luar biasa sekali rekan-rekan. Dari postingan satu konten seperti itu bisa menggait tidak hanya di satu daerah tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi baik-baik posting, pilih yang memang inspiring, menginspirasi, yang bermanfaat, dan jangan takut untuk berkreasi, tetap berinovasi sehingga kita bisa menghasilkan sebuah karya yang memberikan dampak kepada diri kita juga dan kepada masyarakat. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Vera, jawabannya menarik sekali. Semoga juga menjawab ya untuk para peserta. 4 pertanyaan yang menanyakan pertanyaan, ada 4 orang ini, kamu berhak mendapatkan hadiah Rp100.000. Nanti akan di follow up lebih lanjut oleh teman-teman panitia di sini, dan masih ada 6 orang. 6 orangnya nanti akan dihubungi lagi lebih lanjut siapa-siapa saja. Jadi kamu pastikan standby, dihubungi lewat apa guys? Lewat WA, nanti akan dihubungi lewat WA ya. Jadi standby di WA kamu, jangan sampai WA-nya nggak aktif atau sebagainya. Oke, karena sesi tanya jawab sudah selesai, berakhir sudah acara pada siang hari ini. Tapi sekarang waktunya kalian untuk mengaktifkan kamera kalian karena ini waktunya foto-foto. Ada berapa slide kita? Ada 2 slide, jadi kami persilahkan. Saya kasih waktu 10 detik untuk prepare. Silahkan dinyalakan kameranya. Seluruhnya silakan dinyalakan kameranya. Yang mau sisiran dulu boleh sisiran dulu. Biar teman-teman host di sini juga prepare dulu. Oke, sudah pada siap? Sudah?
Sudah nyala semua ya kameranya. Oke, waktunya kita foto-foto. Nanti saya akan countdown dari sini. Dan selama saya countdown, saya akan 2 kali countdown karena ada 2 slide. Silahkan tetap tersenyum, oke? Kita menuju ke slide yang pertama. Silahkan tersenyum yang paling cantik. Saya countdown. 1, 2, 3. Oke, kita bergeser ke slide berikutnya. Ini slide-nya, slide kedua. Mohon dinyalakan kamera-kameranya. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Oke, dengan sesi foto bersama ini berakhirlah webinar kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh peserta yang ingin mengikuti webinar ini. Dan sekali lagi untuk para peserta yang tadi sudah menang, kalau memang belum dihubungi oleh panitia, nanti bisa di follow up dengan menghubungi panitia atau bisa langsung DM ke Instagram @litdik.kalimantan. Terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya. Saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada para narasumber yang hari ini sudah hadir pada siang hari ini. Ada Mbak Didi, ada Mas Billy, ada Mbak Vera, dan juga ada Mas Juni. Terima kasih banyak untuk waktunya. Saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
sebarkanlah. Hey, tunggu dulu, periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup.